Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Sahabat, mungkin sebagian kita dikejutkan oleh kabar terjadinya penusukan kepada salah satu menteri kita, Bapak Wiranto. Ya, Bapak Wiranto. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja kita yang rakyat biasa jadinya berpikir, ya seorang jenderal dan menteri pula bisa ditusuk orang. Ya, apalagi kita yang rakyat biasa. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Tapi pembahasan saya bukan itu intinya. Jadi begini, saya akan berbicara tentang ajaran agama, khusus agama Islam. Sahabat, kenapa agama Islam itu menjadi agama terbesar di dunia? Dikarenakan pembawa, penyebar agama Islam tersebut memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslim sejati. Mana muslim sejati? Yaitu yang membawa rahmat bagi semesta alam, yang mencintai makhluk ciptaan Allah, juga mencintai manusia, baik dia seorang kafir maupun tidak kafir, baik yang belum mendapatkan ajaran kebenaran maupun yang telah mendapatkan kebenaran. Sahabat, saya teringat, apalagi saya sebagai orang Minang, dulu agama Islam disebarkan oleh ulama Jawa ke Sulawesi Selatan, tapi tidak mampu ketika itu. Akhirnya datanglah 3 orang dari Minang, ya, 3 orang dari Minang, ya, salah satunya yang saya ingat namanya Datuk Ribandang. Jadi Datuk Ribandang itu pun dikasih nama oleh kerajaan si Sulawesi Selatan tersebut karena jasanya. Dan sahabat tahu bagaimana mereka cara menyebarkan agama Islam di sana, yaitu dengan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah dan menghormati kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Nah, itu Islam akhirnya berkembang. Dan alhamdulillah, kata orang-orang Makassar, kalau bukanlah orang Minang, mungkin kami pun tidak beragama Islam, katanya kan. Nah, sekarang begini, tadi di awal pembukaan saya katakan bahwasanya orang Islam itu adalah mencintai seluruh makhluk Allah, mencintai manusia baik dia kafir maupun tidak kafir. Sekarang ini saya lihat jauh lebih aneh. Jauh lebih aneh. Mungkin awalnya orangnya baik, tapi dari pengajaran yang salah atau informasi yang salah, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari norma-norma agama Islam sendiri. Ya, berbicara tentang norma agama Islam, tentang mencintai, menyayangi, jangankan sesama pemeluk agama Islam, dengan manusia manapun kita harus mencintai. Kita harus risau. Risau itu adalah ketika kita lihatkan akhlak kita sebagai muslim, dan akhirnya orang-orang di luar agama Islam akan mengetahui bahwa Islam sebenarnya itu seperti apa yang dia lihat dari diri kita. Jadi ketika kita memperlihatkan atau berlaku sebagaimana akhlak-akhlak sebenarnya Islam, maka pasti orang berduyun-duyun masuk agama Islam, karena memang baginda Nabi kita juga seperti itu. Bahkan beliau diludahi oleh kaum kafir Quraisy tidak membalas. Maknanya tidak membalas karena beliau melihat semua itu karena kasih sayang. Beliau risau. Yang beliau risaukan adalah beliau ingin umat manusia ini semuanya dapat hidayah. Hijrah itu adalah hati kita, hati dan perilaku kita, adab kita.
Dulu bahkan zaman sekarang itu, dulu ketika dia merasa belum hijrah, dia berkata dalam hati, saya banyak dosa, saya ini. Nah, itu hal yang benar. Itu hal yang benar. Tapi setelah hijrah, oh si orang itu salah, orang itu kafir, orang itu ini, oh itu dolim, oh itu apa. Nah, ini yang salah. Hijrah itu adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita ke dalam diri. Dan kita sebagai simbol, sebagai bentuk model dari Islam itu sendiri. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak tahu Islam itu seperti apa, dia menjadi tahu. Contoh sederhananya, ketika sahabat atau orang-orang bukan Islam melihat seseorang yang kebetulan berpakaian ciri-ciri Islam, lalu dia kencing sembarangan, nah orang yang tidak mengetahui Islam akan berasumsi, oh berarti Islam itu boleh kencing sembarangan, tidak perlu tempat khusus, seenaknya. Jadi demikian sahabat. Begitu juga soal penusukan Bapak Wiranto kemarin, ya. Bapak Wiranto itu adalah seorang muslim. Bahkan almarhum anaknya itu juga seorang karkun yang biasa jaulah, biasa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk mengajak orang sholat. Berarti dia muslim kan? Tapi yang menusuk beliau, saya lihat juga orang muslim juga. Bahkan saya lihat jidatnya bertanda hitam, mungkin karena sujud. Berarti ahli sujud, berarti ahli ibadah. Jika ahli ibadah, kita tidak usah jauh bicara soal ahli ibadah. Sebagai muslim, dia tentu harus mencintai orang muslim yang lainnya. Ya, mencintai muslim yang lainnya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak disukai, melihat sesuatu, datangi, bicarakan apa dalam bahasa Islamnya itu. Karena saya bukan bangsa ustadz, jadi tak pandai apa istilah Islamnya. Datangin, beri masukan. Dan baginda Nabi juga mengajarkan begitu. Ketika kamu tidak suka sama penguasa, datangi, berbicara 4 mata. Kalau dia menerima saranmu, bersyukurlah. Kalau dia tidak menerima saranmu, yang penting tugasmu sudah selesai. Nah, oke sahabat, Indonesia ini lahir karena perbedaan. Karena kita itu terdiri dari berbagai suku bangsa, bahkan dari bangsa-bangsa jauh yang dia dulu-dulunya merantau, akhirnya lahir, beranak pinak di sini, dan dia menjadi orang Indonesia. Dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang memang sangat besar, yang Allah beri kekayaan ke negara kita ini dengan pulau-pulaunya yang banyak, penduduknya yang beragam. Nah, itu sebenarnya kelebihan. Dan para pendiri kita sudah sepakat bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap bersatu. Ya mari, kalau kita tidak bisa menambahi, jangan mengurangi. Kalau kita tidak bisa membangun, jangan merusak. Jika kita tidak bisa membantu, jangan mencelakai. Mari kita berbuat seperti itu. Kalau kita tidak mampu, diam. Kalau kita tidak mengerti, bertanya. Jadi sahabat, ketika ada perilaku-perilaku yang ingin menumpahkan darah orang muslim dan dia sendiri adalah seorang muslim, maka itu bukanlah ajaran Islam. Saya garis bawahi, itu bukanlah ajaran Islam. Dan ketika itu terjadi di negara kita, itu juga bukanlah ajaran Islam, dan itu adalah seseorang atau suatu kelompok yang ingin memecah belah bangsa kita ini, yang ingin berbuat buruk kepada negara kita ini. Baik sahabat, demikian saja video singkat saya ini. Singkat apa panjang ya? Singkat ataupun panjang, tidak masalah, yang penting isinya. Mari kita rekat bangsa ini. Mari kita bersatu membangun negara yang amat sangat besar ini. Mari kita majukan. Mari kita buat negara kita ini menjadi jaya untuk generasi kita yang akan datang. Satu nasihat saya buat sahabat dan kita semua di sini, segala sesuatu nilai-nilai kebaikan yang kita pelajarin, apapun itu tujuannya adalah untuk ke dalam diri kita, untuk merubah kita menjadi baik. Jadi bukan untuk menyalahkan orang lain. Jadi apapun pengetahuan yang kita dapat tentang nilai-nilai kebaikan, itu adalah untuk ke dalam diri kita, membangun diri kita dari dalam agar menjadi baik. Atau tentang nilai-nilai keburukan, bahwa perilaku ini buruk, itu juga
kita lakukan untuk evaluasi diri kita. Adakah saya melakukan hal tersebut? Jadi bukan untuk membicarakan orang lain. Alam terkembang menjadi guru. Apa yang kita lihat dari orang lain ketika kita tidak setuju, itu artinya ada nilai di diri kita yang tentu saja kita juga tidak mau melakukannya. Baik sahabat, sukses buat sahabat dan kita semua di sini. Sukses buat bangsa kita. Sebentar lagi tanggal 20 Oktober waktunya pengangkatan Presiden Republik Indonesia yang sah, yang dimenangkan secara sah, dan saya salah satu yang ikut terlibat memilih beliau. Artinya orang-orang seperti saya jauh lebih banyak dari pilihan yang lain, dan takdir Allah juga sudah berlaku. Mari kita sonsong, mari kita buat damai negara kita ini, mari kita sambut presiden kita terpilih, agar pada tanggal 20 nanti itu bangsa kita, negara kita semuanya damai-damai ya. Mari kita jadikan negara kita model di dunia ini, bahwa kitalah satu-satunya negara yang penuh keperbedaan, beragam, tapi tetap bersatu. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.